Gadis satu tangan yang melunasi hutang dengan menjual semangka ini tidak pernah lebih keterlaluan adalah, pria itu tidak hanya tidak melapor ke polisi, malah dipaksa oleh neneknya untuk menikah kilat dengan gadis itu di tempat. Cerita ini harus dimulai dari sore itu. Gadis itu bernama Suyu, untuk membantu orang-orang di desanya menjual semangka kirin yang tidak laku. Dia sedang siaran langsung berteriak-teriak untuk menarikkannya. Namun, asisten salah paham. Dia mengira ini adalah wanita yang dikirim nenek untuk menggoda CEO. Fu Chenyuan yang salah paham membawanya kembali untuk menghadapi nenek. Di sisi lain, Suyu tidak hanya kehilangan kontrak besar, bahkan peralatan untuk mencari nafkah juga disita. Dia hanya bisa mengeluarkan banyak uang untuk menginap semalam di hotel. Sekali di hari berikutnya, Fu Chenyuan yang sudah sadar mengira Suyu adalah orang yang diatur oleh neneknya, melemparkan satu kartu hitam sebagai kompensasi. Suyu memegang kartu itu dengan terkejut dan senang. Ternyata tidur dengan CEO tampan benar-benar bisa mendapatkan uang. Tapi Fu Chenyuan memperingatkannya, jangan lagi mendengarkan kata-kata nenek melakukan kegiatan semacam ini. Suyu dengan wajah serius. Pada saat itu, pelaku utama, Nenek Fu, tiba-tiba masuk. Nenek melihat cucunya dan gadis itu bersama. Tidak hanya tidak marah, tetapi juga dengan penuh kasih sayang menarik tangan Suyu, mengizinkannya mengungkapkan bila dia merasa dirugikan. Fu Chenyuan mengira dia telah menangkap kelemahan neneknya, menyuruhnya untuk menjelaskan apakah dia orang yang dia cari. Begitu nenek mendengar, dia langsung marah. Dia membalikan tangan dan memberi cucunya satu tamparan. Dia yakin bahwa cucunya yang telah menganiaya gadis itu. Jika kamu menganiaya orang lain, kamu harus bertanggung jawab kepadanya. Kalian segera menikah. Fu Chenyuan merasa ini terlalu terburu-buru dan mencoba untuk memberikan argumen. Tapi nenek langsung mengaktifkan modus pura-pura sakit, sambil memegang dadanya dan mengatakan bahwa penyakit jantungnya akan kambuh. Suyu yang baik hati melihat hal itu, segera melangkah maju untuk menyelamatkan situasi, menunjukkan bahwa keduanya sudah seimbang. Tidak perlu dia bertanggung jawab. Nenek justru menariknya, dengan rasa bersalah menyatakan ingin mengbucangnya. Kemudian berkata sesuatu yang mengejutkan. Memberi kamu 1 miliar sebagai mahar. Apakah kamu mau menikah? Suyu terkejut dengan angka yang sangat besar ini. Setelah mengonfirmasi, dia justru mengusulkan hanya membutuhkan 8.500 yuan. Ternyata dia hanya ingin melunasi utangnya kepada warga desa, untuk membeli satu lagi truk 3 roda baru. Melanjutkan usaha menjual semangka. Nenek terharu oleh kepolosan dan kebaikannya. Dia segera memutuskan untuk pergi mengurus akta nikah keesokan harinya. Dengan begitu, Suyu tanpa sadar menikah kilat dengan CEO yang mendominasi, bahkan di depan kantor catatan sipil. Dengan perhatian memberitahu Fu Chenyuan, ini hanya pernikahan kontrak, kapan saja bisa bercerai. Kemudian Fu Chenyuan membawanya untuk mengganti pakaian baru, bahkan sengaja menggoda dia, mengatakan bahwa dia sangat suka merobek pakaian. Hubungan mereka secara perlahan menghangat saat bercanda. Selanjutnya Fu Chenyuan membawa Suyu kembali ke rumah mewah keluarga Fu. Nenek di depan semua orang yang biasa, secara resmi mengumumkan status Suyu sebagai istri muda. Nenek merasa kasihan pada Suyu yang telah mengalami terlalu banyak penderitaan, memperbolehkannya untuk tidak melakukan apa-apa di kemudian hari. Suyu justru sekali lagi mengusulkan ingin membeli truk 3 roda, membantu orang desa melakukan siaran langsung untuk berjualan. Nenek sangat terharu setelah mendengar semangatnya, menyatakan tidak perlu menggunakan becak, langsung memberinya mobil SUV. Saat nenek pergi untuk menjawab telepon, Suyu yang sedang santai sendiri, secara tidak sengaja menabrak sebuah mobil mewah. Pemilik mobil adalah seorang pria yang jahat dan kejam. Kau merusaknya, bisakah kau membayar? Dia melihat keadaan Suyu yang cacat dan semakin berkata tidak sopan. Mengolok-oloknya, seorang penyandang cacat berani keluar untuk berkeliaran. Suyu tidak mau kalah dan membalas dengan tajam. Hasilnya, benar-benar memicu kemarahan lawan. Pria itu mengambil cairan disinfektan dan menyemprotkan ke wajah Suyu dengan berlebihan. Suyu tidak bisa menahan diri lagi. Dengan satu siku, dia menepisnya. Namun tidak disangka, lawan terjatuh, menyentuh mobil tersebut. Pria itu segera berubah sikap, memintanya membayar. Jika tidak, dia akan memukul. Suyu melihat uang 8.500 yang baru saja didapatnya, yang belum sempat dia hangatkan. Terjebak dalam keputusasaan. Dalam situasi genting, Nenek dan Fu Chenyuan tiba tepat waktu. Nenek melihat menantunya yang diperlakukan tidak baik, langsung memberi satu tamparan. Pria itu ingin membalas, namun dihentikan oleh suara Fu Chenyuan yang mengintimidasi. Saat itu, manajer bengkel mobil juga datang mendengar suara. Melihat Fu Chenyuan, dia sampai lemas kakinya karena ketakutan. Dia baru sadar, ternyata dia telah menyinggung nenek dari keluarga Fu, dengan nyonya muda yang baru dilantik, Tuan Zhao.